sahabat. Kenalin, nama aku Kin. Uh, aku tinggal di Denmark sudah kurang lebih 3,5 tahun. Tahun 2019 di bulan September aku pindah di Denmark, tepatnya di kota Randers. Sebelumnya aku tinggal di UK, di dua kota yang berbeda selama 3 tahun. Kemudian kita putuskan untuk balik lagi ke Denmark karena kita punya anak kecil waktu itu dan kita nggak bisa bayar untuk nursery-nya atau ke PAUD ya. Selain PAUD juga ada namanya untuk bayi umur 6 tahun ke 5 tahunan gitu ya, atau ke 3 tahunan. Itu kita juga harus bayar kalau di UK, dan itu mahal. Makanya kita diskusi, aku sama suami, kayaknya kalau yang satu orang aja kerja nggak cukup lah, nggak bisa hidup kayak gitu. Akhirnya kita putusin untuk balik ke Denmark. Dan ya, memang berbeda hidup di Denmark dan di UK, banyak sekali perbedaannya. Walaupun cuacanya di UK lebih hangat ya. Itu aja sekilas. Dan sekarang aku lagi ke sekolah. Aku di sini sekolah sejak tahun 2000, awal 2001 kalau nggak salah. Itu sekolah SD pakai bahasa sini, bahasa Danish, SD, SMP. Dan aku akan masuk SMA, introduction apa ya bahasa Indonesia, pengenalan SMA di bulan September. Dan aku jalan dari rumah ke sekolahku nggak begitu jauh, 10 menit lah, kurang lah kalau naik sepeda. Cuma karena hari ini cuaca cerah, ada matahari, makanya agak gelap ini videonya. Mumpung ada matahari, jadi aku pergunakan sebaik-baiknya. Jadi ini jalan menuju ke sekolahku. Jadi aku sekolah dikejar paket ABC gitu ya, seperti kalau di Indo kalau tidak salah. Jadi teman-temannya ya ibu-ibu banyak kan atau bapak-bapak, banyak kan dari imigran ya, atau pendatang yang ke Denmark, karena mereka kalau mau dapat kerja bagus lah, atau bukan bagus ya, pekerjaan yang enak lah gitu ya, harus sekolah sini, harus sekolah pendidikannya disamain lulusan SMP gitu. Habis lulus SMP nanti mereka bisa melanjutkan ke sekolah kejuruan, seperti kejuruan pertukangan, perhotelan, atau ekonom kayaknya boleh nggak ya, nggak kayaknya, pabrik gitu. Kalau mau sekolah melanjutkan ke sekolah ke pabrik atau jadi tukang las, itu juga harus sekolah. Juga untuk aku nggak tahu apa ya namanya, kalau bahasa Indonesia itu yang membantu mengurusi orang tua di panti jompo itu, mungkin para sahabat tahu lah ya namanya itu kalau bahasa Indonesia. Ya, jadi itu juga harus sekolah kurang lebih 2 tahunan ya. Dan 2 tahun dan 1 tahun itu tergantung, banyak sekali sistemnya di sini, kadang bikin bingung, jadi ya begitu. Ya nanti aku kasih tahu kalau udah dekat-dekat dengan sekolahku seperti apa.
udah jalan masuk ke sekolahku. Di sebelah sini ada bangunan SD sampai SMP, dan sekolahku di bangunan yang warnanya putih itu. Sekarang setengah 12, jadi waktunya jam makan siang. Ada beberapa siswa di sini yang mereka beli makan siangnya di luar, di supermarket. Dan itu sekolahku. Ini campur, jadi sekolah untuk SD, SMP, sama SMA, untuk orang dewasa. Kenapa aku bilang orang dewasa? Walaupun sebenarnya banyak dari mereka juga masih muda-muda. Ntar lagi aku jelasin. Di sini banyak, ini tempat parkir sepeda. Banyak orang di sini yang bawa sepeda, tapi juga banyak yang bawa mobil. Ini bangunan di sekolahku, dan ini adalah halaman tengahnya. Jadi bentuknya seperti O tapi kotak. Jadi tengah-tengahnya ada taman, ada pohon apel, dan sebentar lagi bisa dipanen tuh. Enak sekali apelnya di sini. Kadang aku bawa pulang, kadang aku makan buat snack. Orang-orang juga atau murid-murid bisa duduk di sini makan, atau di sini ada tempat duduknya, ada pingpong, meja pingpong. Jadi mereka bisa main. Kadang di sana juga ada untuk main bola. Kayak gitu. Aku pulang dari sekolah barusan. Sebenarnya 2 jam ya kelasku, di kelas IPA ini aku dapat di level F namanya. Itu pelajarannya mengenai atom. Aduh, pusing kepalaku. Soalnya banyak sekali yang harus aku baca. Berapa lembar tadi? Sebenarnya belum selesai sih. Ada 2 kapitel. Yang kapitel tuh yang ngomongin masalah atom. Satu kapitel aja rasanya jutaan kepalaku. Jadi aku putusin buat pulang lebih awal lah. Soalnya pelajaran IPA ku untuk saat ini itu online sebenarnya 2 jam. Jadi aku baca materialnya, kemudian jawab pertanyaan yang dikasih guruku, kemudian aku kirim jawabannya. Gitu aja sih. Mudah kok. Mudah caranya, cuman jawabnya tuh ya harus baca. Ya, yang tadi aku bilang, kalau dari sekolahku dari rumahku ke tempat sekolahku tuh sekitar 15 menitan lah, 15 menit. Biasanya aku naik sepeda. Cuma hari ini jalan. Terus tadi mampir ke toko, ke supermarket, beli mangga. Kok berat bawaannya. Jadi jalannya lumayan agak lama ini. Ini suasana atau sekitaran flatku ya. Aku tinggal di flat, kita tinggal di rumah seperti ini. Di balik pohon-pohon depan itu, yang di depan itu sekolah anakku. Ada sekolah SD. Nanti kalau udah lulus SD di situ baru pindah ke SMP di sekolah lain. Tapi ya kita pikir nantilah mau
di sekolah mana. Jadi aku mau jelasin kenapa di sekolahku itu ada perbedaan umur, ada yang muda, ada juga yang tua. Jadi ya tua dalam ukuran umur ya, bukan semangatnya. Jadi sekolahku tuh untuk orang-orang yang ingin melanjutkan sekolah karena mereka ada yang tidak lulus atau tidak melanjutkan sekolah pas mereka SD, SMP. Nah, sekolahku itu menyediakan fasilitas itu. Contohnya kalau ada yang tidak lulus atau ya tidak lulus SD gitu ya, bisa jadi karena mereka aku lebih suka kerja gitu, ya sudah, setelah kalau mereka mikir lebih kayaknya enak juga nih ngelanjutin sekolah gitu, ya udah mereka masuk ke sekolahku itu. Nanti tinggal disesuaikan apa aja yang mereka ingin pelajari. Tapi pelajaran yang pasti itu ada bahasa Denmark yang disebut dansk, kemudian ada matematika, sosial, politik, itu diajarin dari SD, sama IPA. Nah, empat pelajaran ini penting. Setelah mereka dapat di beberapa tingkatan tuh mereka bisa berhenti dan mereka bisa melanjutkan ke sekolah lain atau pendidikan lain, pendidikan kejuruan ya sebanyaknya, seperti untuk apa sih namanya ya, caregiver ya, namanya caregiver, orang yang bekerja di panti jompo. Nah kayak gitu mereka juga bisa narusin ke sana, atau untuk jadi tukang cat, tukang kayu, bangun apalagi ya, tukang ledeng gitu ya, atau tukang las, dan itu mereka harus sekolah. Makanya di sini gaji orang itu per jamnya lebih mahal karena mereka juga sekolah gitu, bukan cuma pengalaman aja, tapi ya ada sertifikatnya. Di kasus aku, karena aku pendidikanku di Indonesia tuh sekolah kejuruan pariwisata saat kala itu. Jadi aku mikir pas aku kesini kayaknya kerja apa ya gitu, karena kalau kerja di hotel lagi aku pengen yang lain deh, karena di hotel aku udah kerja di hotel itu sekitar 11 tahunan lah gitu. Jadi pengen suasana lain. Terus pikir kan apa ya, nggak tahu lah, aku cek dulu gimana sih pelajaran lainnya. Makanya karena suami aku mendukung, alhamdulillahnya, jadi ya sudah aku lanjutin sekolah karena tingkatan atau ijazahku SMIP itu tidak dikenal di sini, jadi aku harus belajar dari awal. Sebenarnya kalau bisa, aku bisa juga sih belajar setelah lulus SMP. Kalau SMP ya, tingkatan SMP aku bisa melanjutkan kejuruan ke restoran atau ke reception atau ke administrasi atau ke ekonomi, kayaknya ekonomi enggak ya, kayak gitu. Tapi aku pengen kerja yang lain. Belum tahu ya, kalau sekarang belum tahu mikirnya kerja apaan ya gitu. Cuma mungkin kerja yang pakai komputer lah kebanyakan. Nah, jadi kayak gitu. Aku udah lulus SD, SMP, September ini introduction ke HOF. Dan pengenku aku nyelesain SMA di sini, pengen tahu gimana sih belajar SMA karena aku belum pernah belajar SMA yang pastinya kan di Indonesia, karena aku sekolahnya di SMIP kayak gitu.